Saya Emilia Junia SPD, nomor induk mahasiswa E4E12413945, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Bambor, materi tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebagai umat yang beriman, kita awali pelajaran hari ini dengan doa pembuka. Saya minta Ica untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati ibu berdoa. Izinkanlah saya untuk membawa doa ini secara agama Katolik yang bermanfaat dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini ya Tuhan kami mau masuk kelas. Bimbinglah kami agar apa yang diajarkan oleh ibu guru kami dapat kami mengerti. Semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, ibu akan melakukan presensi. Felicitas Belasari, Hadir, Bu. Roswita Suciwati Hibur, Hadir, Bu. Marcelinus Apri, Hadir, Bu. Skolastika Sandrawati Nimun, Hadir, Bu. Ano, Hadir, Bu. Anggriani, Hadir, Bu. Maria Yohana. Sebelum memulai pelajaran hari ini juga, kita lakukan ice breaking. Saya minta kita semua untuk berdiri. Ice breakingnya itu tepuk apa kabar? Masih ingat? Masih. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Oke, sekarang duduk. Baiklah anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik dapat menjelaskan organ-organ pencernaan manusia serta fungsinya masing-masing. Kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan organ-organ pencernaan manusia serta fungsinya masing-masing. Kesepakatan kita hari ini, kalian harus mendengarkan penjelasan ibu. Dan kalian jangan ada yang ribut, jangan ada yang ganggu-ganggu teman, supaya pembelajaran kita aman dan tertib. Oke. Nah, ibu akan menyajikan sebuah video tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Kalian harus menyimak video nanti. Setelah menonton, menulis hal-hal penting di dalam buku catatan kalian masing-masing. Ibu akan menyajikan sebuah video ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang
menyimak hal-hal penting ya dari video ini. Sudah? Berarti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab, acungkan tangan ya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Dari video penayangan tadi, apa yang kalian lihat? Saya minta Ica untuk menjawab dengan suara yang lantang ya. Video tadi menampilkan sistem pencernaan manusia mulai dari masuknya makanan melalui mulut dan keluarnya sisa-sisa makanan melalui anus. Tepuk salut untuk Ica. Salut, 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 salut. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab? Satria. Dari video tadi, saya melihat sistem pencernaan manusia atau cara mencerna makanan pada manusia. Tepuk salut juga buat Satria. Salut, 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 salut. Oke, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Dari video tadi, siapa yang dapat menyebutkan organ pencernaan pada manusia? Yang bisa menyebutkan organ pencernaan manusia? Angkat tangan. Hanya Keren? Oh, ada Cika ya. Keren. Dari video tadi, saya mengenal bahwa organ pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Dan terakhir anus. Tepuk salut untuk Keren. Salut, 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 salut. Oke, dari jawaban Cika, Ica, Satria tadi, itu penjelasannya sangat bagus. Dan dari video di dalam tadi, terdapat 6 organ pencernaan manusia, yaitu lambung, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Ada berapa? Ada 6. Fungsinya yaitu rongga mulut menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Itu fungsi dari rongga mulut. Sementara fungsi dari kerongkongan yaitu untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Terus fungsi dari lambung itu berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Di lambung itu, tugasnya lambung itu mencerna zat-zat makanan yang sudah disalurkan dari mulut ke kerongkongan sampai ke lambung. Yang berikut, usus halus. Usus halus berfungsi terjadinya penyerapan sari makanan dan tempat terjadi proses pencernaan yang paling panjang. Tadi di video kalian sudah lihat ya, di usus halus itu terdapat usus-usus lagi. Ada usus kosong tadi, ada usus halusnya. Di situ terjadi penyerapan makanan yang paling panjang. Terus yang kelima, itu usus besar. Dari usus halus masuk ke usus besar. Di usus besar, fungsinya itu membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli. Ada bakteri E. coli di dalam usus besar yang berfungsi untuk membusukkan makanan yang ada di dalam usus besar. Usus besar disalurkan ke anus. Itu adalah organ paling terakhir, ke anus, yang merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembuangan dan penutupan anus. Jadi, dalam organ pencernaan itu ada 6 organ pencernaan. 1 rongga mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan 6 usus. Dan 6 adalah anus. Oke. Kalian sudah mengerti? Sudah.
kelompok. Ibu akan membacakan nama-nama kelompok ya di sini. Kalau namanya sudah disebutkan, silakan pindah ke tempat duduk. Aturannya di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, Ica, Cika, Afra, dan Putra. Kelompok 2, Ani, Ano, Satria, dan Viola. Kelompok 3, Tessa, Ceren, Fetris, dan Agni. Silakan pindah duduk menurut kelompok masing-masing. Di sini ibu akan membagikan LKPD. Tugas kalian adalah berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD ini nanti ya. Setelah berdiskusi dalam kelompok, tuliskan hasil jawaban kalian dan akan dipresentasikan di depan kelas. Kerja dan diskusikan dengan baik. Jangan ada yang ribut, harus semuanya aktif ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tuliskan hasilnya. Di sini ada satu lembar untuk tulis hasil jawaban diskusinya ya. Diskusi dalam kelompok harus semua aktif ya. Tulis nama kelompok. Sudah? Oke. Sekarang setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusinya nanti ya. Misalnya kelompok 1 nanti membacakan hasil diskusinya, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti agak kanan yang mau memberikan tanggapan. Nanti ibu kasih tahu siapa yang akan memberikan tanggapannya ya. Sudah siap? Siap, Bu. Sekarang saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1. Bacakan dengan sangat jelas supaya teman-temannya bisa mendengarkan ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian-bagian organ sistem pencernaan dan fungsi. 1. Rongga mulut. Rongga mulut menghasilkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan dan membantu menelan makanan. 2. Kerongkongan. Untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. 3. Lambung. Untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. 4. Usus halus. Penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. 5. Usus besar. Membantu dalam proses pembusukan sisa makanan
coli. Bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. 6. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Tanggapan saya, presentasinya sangat bagus dan jawabannya sangat sesuai dengan yang ada pada teks. Oke, mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, kelompok 2. Tanggapan saya, presentasinya bagus sekali. Oke, kita beri tepuk salut ya untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 2. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok Anggrek, kami ingin mengilustrasi hasil kerja kami tentang bagian-bagian organ sistem pencernaan. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. anus. Fungsi rongga mulut: menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. 2. Kerongkongan: untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. 3. Lambung: untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. 4. Usus halus: penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. 5. Usus besar: membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. 6. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, bagaimana, sudah jelas di kelompok 2 tadi? Oke, saya minta kelompok 1 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Kelompok membacakan hasil diskusinya sangat bagus dan jawabannya sudah sangat jelas. Apa ada dari kelompok 3? Tidak ada. Oke, kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Sekarang kita mendengar presentasi dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Matahari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian organ sistem pencernaan. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan 6 anus. Fungsinya: 1. Rongga mulut: menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. 2. Kerongkongan: untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan
dengan menggunakan gerak peristaltik. 3. Lambung untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. 4. Usus halus, penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. 5. Usus besar, membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. 6. Anus, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Siapa yang memberikan tanggapan? Kelompok 1 silakan memberikan tanggapan. Kelompok membacakan hasil diskusinya sangat bagus dan jawabannya sangat jelas. Oke, terima kasih ya kelompok 3. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Baiklah anak-anak, kita sudah melakukan diskusi kelompok dan kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan teman-teman yang lain juga memberi tanggapan-tanggapan tadi. Berarti kita sudah aktif dalam berdiskusi. Di sini Ibu akan merangkum semua materi kita hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari 6 organ. Yang pertama tadi apa? Mulut. Kedua? Kerongkongan. Ketiga? Lambung. Keempat? Usus halus. Kelima? Usus besar. Keenam? anus. Ada berapa? 6. Siapa yang bisa menyebutkan 1 sampai 6 dengan jelas dan tepat? Angkat tangan. Ya, Ica. 1. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Anus. 6 anus. Tepuk tangan buat Cika. Oke. Cika sudah menyebutkan 6 tadi ya. Berarti kalian semua sudah tahu dan sudah mengingat semua ya tentang 6 organ pencernaan manusia. Fungsinya yaitu rongga mulut tadi menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Terus dari mulut itu masuk ke dalam kerongkongan ya. Setelah dari kerongkongan, tadi fungsi kerongkongan itu untuk apa? Fungsi kerongkongan membawa makanan dari kerongkongan ke lambung. Itu adalah fungsi dari kerongkongan. Terus fungsi dari lambung itu mencerna berbagai zat-zat makanan. Di usus halus melakukan penyerapan, di usus besar membantu memproses pembusukan, sementara di anus membantu pembuangan feses dari tubuh. Kalau fesesnya sudah siap dibuang, maka otot sphincter pada rektum mengatur pembuangan dan penutupan anus. Berarti sudah dari makanan itu masuk dari mulut dan keluar lewat anus. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya jawab singkat saja ya. Oke. Organ tubuh yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan adalah organ tubuh apa? Yang mencerna berbagai zat-zat makanan. Ya, Viola. Lambung. Tepuk tangan. Oke. Organ tubuh yang berfungsi untuk
membawa makanan dari mulut ke lambung. Ya, Afra. Rombongan, tepuk tangan untuk Afra. Oke, pertanyaan lagi. Fungsi dari rongga mulut. Ano? Fungsi dari rongga mulut. Menghancurkan makanan. Menghancurkan makanan. Fungsi yang keduanya, Satria. Mencernakan makanan. Mencerna makanan. Ketiga, Ica. Mengecap rasa makanan dan membantu menelan Oke, tepuk tangan. Kalian sudah mendengarkan semua penjelasan dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya itu tadi ya. Oke. Mungkin dari kalian ini ada yang mau bertanya. Mungkin materinya kurang bagus atau materinya kurang dimengerti. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah mengerti ya? Oke, nanti Ibu akan memberikan PR. Soal-soal PR-nya nanti Ibu akan tulis di papan tulis ya. Oke. Dari pelajaran kita hari ini, pelajaran kita selama dari awal masuk sampai mau keluar sekarang, bagaimana perasaan kalian? Senang. Betul nggak senang? Betul. Kalau senang, angkat tangan. Siapa yang senang dengan pelajaran hari ini? Saya. Ulang lagi. Siapa yang senang dengan pelajaran hari ini? Saya. Oke, berarti kalau sudah senang, berarti semua materi yang saya sudah sajikan tadi dari video sampai penjelasan hari ini sudah masuk ke dalam? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan menuliskan berapa PR di papan tulis ya. Kalian tinggal tulis di buku tulis kalian masing-masing. Tulis di buku masing-masing ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita kemas semua barang-barang kita. Karena pelajaran hari ini sudah selesai dan kalian mengemas semua barang-barang, pensil, berpoin, dirapikan. Oke? Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri. Masih ingat dengan tepuk pulang? Masih, Bu. Oke, kita buat 2 kali ya. Oke. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Berkemas. Berdiri rapi. Siap berdoa. Let's go. Oke. Sekarang saya minta Putra untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya untuk membawa doa ini segera kepada muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi